Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadan nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali, dapat bertemu kembali melalui media online, Zoom, dan juga live streaming dompet Facebook, dompet Duafa Hongkong, yang alhamdulillah kita istiqomahkan setiap Jumat malam kita berjumpa, kita bersilaturahim, dan juga kita thalabul ilmi, saling berbagi dan saling watawasau berhak, watawasau bisabr, dalam rangka menguatkan keimanan kita, menambah wawasan keislaman kita, dan juga dalam rangka saling bersapa antara teman-teman para ekspatriat yang ada di Hong Kong dan juga teman-teman yang sudah meninggalkan Hong Kong. Ada yang sudah di Abu Dhabi, ada yang di Singapura, ada yang di Indonesia, dan juga Ada yang sekarang belum ke Hong Kong. yang belum ke Hong Kong. Yang ada di Jepang nih, kita dapat tambahan Iya, saudara dari Jepang yang insya Allah nanti juga akan bergabung dalam pengajian ini. Alhamdulillah, semoga Allah ridhokan, semoga Allah berkahkan majelis ini, majelis ilmu ini, dan walaupun eh, di- dilakukan secara online, mudah-mudahan Allah juga menilai sebagai sebuah majelis ilmu yang dikelilingi oleh para malaikat. Amin amin ya rabbal alamin. Salam salam salawat, semoga tetap tercurah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabi'in serta umat Islam yang berjuang agamanya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati GM Depan Orang Ustadz Fajar, yang guru kita eh, Ustadz Brother Arif Wahyudi atau Ustadz Didi, yang sudah akan menyampaikan malam hari ini. Kita malam hari ini temanya adalah seputar Sirah Nabi, tapi seri kisah sahabat Nabi. Yaitu kita masih serinya masih terkait dengan 10 sahabat yang dijanjikan surga oleh Allah. Ini insya Allah mudah-mudahan dengan kisah teladan ini bisa memberikan inspirasi dan ibrah dari kita semua. Dan mudah-mudahan kita bisa juga menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan surganya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Marilah sebelum kita memulai acara ini, kita buka bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa dan soliyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, selanjutnya saya serahkan pada Ustadz Brother Arif Wahyudi. Teman-teman, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulullah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bertemu lagi malam ini. Terima kasih kepada MC, apa tadi, MC Ustadz Abang Hadi, Pak Fajar. Kan kata Pak ini Pak Abdul Salim, Ustadz Abang Adi. Ya, Jadi, malam ini, eh, Alhamdulillah, kita bertemu untuk malam ini kita membahas salah satu tokoh selebriti, selebriti jannah. Jadi bukan bukan selebriti dunia tapi selebriti akhirat, selebriti jannah yang dikenal dengan Utsman bin Affan. Sebentar saya cari tombolnya dulu untuk sharingnya di mana lagi ini. Share, oh ya. Ya, terlalu canggih ini beda emang. Enggak, Jadi screen tombolnya dikecilin lebih jadi susah. layarnya banyak, masalahnya layarnya banyak. iya, gitu ya tadi ya. Yang mana yang ke share ini? Kelihatan semua ya? Belum Udah muncul. ke share?
Ah, Novel. Belum muncul, belum belum muncul. ya? Belum muncul ya? Tak coba lagi deh. Ah, share. Ah, Oke, harus. mulai nampak ya. Alhamdulillah, muncul. Sudah muncul ya. Alhamdulillah. Tokoh kita malam ini adalah Utsman bin Affan dan yang kedua salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarga dan semua pengikutnya sampai di akhir zaman nanti. Tokoh kita malam ini atau selebritas sebenarnya benarnya selebritas Pak Fajar. Karena kalau university menjadi universitas, fakulti menjadi fakultas, trinity menjadi trinitas, maka selebriti harusnya menjadi selebritas. Ya, jadi selebritas malam ini kita akan berbicara sedikit karena apa? We will never do justice sama Utsman bin Affan. Kalau ngomong cuma setengah jam atau sejam itu bisa 5 jam 6 jam lebih sebenarnya kalau kita mau ngobrol itu pun ini terlalu banyak yang bisa mungkin kita ambil snippet hidupnya saja Utsman bin Affan radhiyallahu. Jadi dalam hadis Ibn Majah Rasulullah pernah bersabda orang yang paling kasih sayang dalam umatku adalah Abu Bakar, orang yang paling teguh kekuatannya, paling keras, paling kuat itu adalah Umar bin Khattab, dan orang yang paling tulus, yang paling kaya, yang paling punya rasa malu itu adalah Utsman bin Affan. Sampai-sampai Jibril pun segan karena rasa apa modesty kalau bahasa Inggris ya modestinya Utsman ini. Hadis ini sebenarnya panjang, jadi Rasulullah melanjutkan. Jadi ada beberapa hadis yang Rasulullah itu menyebutkan beberapa sahabat dalam satu hadis. Salah satunya hadis ini di Ibn Majah ini, kemudian Rasulullah berkata, Qadi Qadi itu hakim. The best hakim itu adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian the best Qori itu adalah Ubay bin Ka'ab. Ini khusus nih ya, karena sebenarnya kan ada 4 sahabat Nabi yang Rasulullah menyebut kalau yang Quran belajar Quran dari dia itu ada 4, ada Utsman bin Affan, ada satu Ubay bin Ka'ab, ada siapa lagi? Uh, apa Zaid bin Thabit di dalamnya. Pokoknya ada 4 itu. Aduh, kok lupa di Zaid. kepala saya. Ya, Zaid bin Thabit kan. Habis itu siapa satu lagi? Salah satunya Ubay bin Ka'ab. Tapi ada di hadis tertentu yang Rasulullah menyebut dari 4 ini the best Qori itu adalah Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab. Kemudian Rasulullah menuliskan yang paling menguasai halal dan haram adalah Muad bin Jabal. Ini Rasulullah pernah mengutusnya ke Yaman waktu itu, Muad bin Jabal. Kemudian yang paling menguasai ilmu warisan adalah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini anak muda yang disebut sekretarisnya Rasulullah, yang tukang menulis Rasulullah, yang diutus Rasulullah ke kampung orang Yahudi dan dalam beberapa minggu saja sudah bisa belajar bahasa, udah menguasai bahasa Ibrani waktu itu Zaid bin Thabit. Kemudian hadis itu berlanjut terus dan yang paling the best guard, yang paling menjaga itu adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah ini salah satu tokoh Asyar Mubasyarah juga. Jadi pada malam ini kita akan berkisah sedikit dengan Utsman bin Affan dari 4 sisi. Saya tuh hobi karena memang salah satu kebiasaan orang Arab waktu itu adalah gelar itu penting, bukan nasabnya itu penting. Ini keturunan siapa, ini keturunan siapa, karena memang salah satu uh, yang dihitung-hitung yang dilihat itu memang uh, nasab itu ya, keturunan siapa. Sampai-sampai orang-orang Quraisy waktu itu keturunan untanya atau keturunan kudanya itu pun dihitung-hitung gitu. Jadi kuda ini dulu ikut berperang nih anaknya kuda dari kuda ini gitu. Dia menghafal itu, dia menghafal urutan sejarah itu nasab. Kemudian ada beberapa kisah mengenai peristiwa kehidupan Utsman bin Affan dan ketika dia menjadi khalifah, mungkin salah satu Utsman bin Affan ini terkenal, bukan terkenal, yang salah satu kisahnya itu adalah kisah di mana dia nantinya akan dibunuh menjadi martir atau menjadi mati syahid karena pembunuhan. Nah, itu adalah Utsman bin Affan. Jadi dari 4 khalifah itu yang meninggalnya uh, ya kalau Abu Bakar itu meninggalnya dalam keadaan sakit, Umar bin Khattab meninggalnya dibunuh oleh Abu Lukluk. Kemudian Utsman bin Affan itu juga dibunuh ketika terjadi demo
yang berujung-ujung terjadi akhirnya pemberontakan dan salah seorang dari mereka meloncat masuk ke rumah Utsman kemudian dibunuh. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga matinya dibunuh. Matinya dibunuh ketika Khawarij waktu itu mengirim 3 orang, 1 orang untuk membunuh uh, Ammar bin As di Mesir, di Kahirah, kemudian satu lagi untuk mengirim uh, bapaknya Yazid Muawiyah di Damaskus, dan satu lagi dikirim ke Kufah waktu itu untuk membunuh Ali. Dan Muawiyah nggak meninggal, Ammar bin As waktu itu juga tidak meninggal karena hari itu bukan dia yang memimpin sholat subuh, dan di Kufah Ali juga meninggal. Jadi dari 4 khalifah itu tiga-tiganya mati, terbunuh, menjadi mati syahid. Kemudian ada beberapa legacy. Saya mencari bahasa apa nak kata-kata legacy ini. Saya tulis peninggalan. Kita mulai dengan nasab dan gelarnya. Utsman bin Affan usianya eh, kurang lebih 5 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Jadi awalnya nama dia sebenarnya Abu Ammar, kemudian lalu dipanggil oleh Abu Abdullah karena anaknya dari salah seorang istrinya, itu anak Nabi Ruqayyah, itu bernama Abdullah. Kemudian uh, Utsman bin Affan juga digelar dengan Zul Nurain. Nurain itu kalau Nur itu satu, kalau Nurain itu dua, jadi 2 cahaya. Dia digelar memiliki 2 cahaya. Mungkin Pak Adi bisa menebak kenapa? Karena dia menikahi 2 putri Nabi. Jadi satu-satunya dalam sejarah para Nabi ya. Ada seseorang yang menikah dengan anak Nabi, dua anak Nabi. Tidak boleh bersamaan. Kalau bersamaan itu nggak boleh, haram hukumnya. Ada satu sudah meninggal, baru satu lagi. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, seandainya aku ketika pertama Ruqayyah, kemudian Kulthum, kok Ruqayyah Kulthum itu cucunya Ali. Ruqayyah, kemudian siapa yang ya Kulthum ya, ya Iya, Ummu ya Kulthum. Kulthum. Rokaya sama Ummu Kulthum. Nah, setelah Kulthum meninggal pun Rasulullah pernah bersabda, seandainya aku punya anak putri yang ketiga, akan kunikahkan lagi kepadanya. Subhanallah. Jadi what a status of a stature of Utsman bin Affan ini, ketika seorang mulia Rasulullah SAW kesananya punya anak ketiga pun dinikahkan. Beliau pernah berkata alkohol merusak akal dan hal yang termula dari Allah itu adalah akal dan nalar. Jadi ternyata uh, tanpa scripture atau tanpa revelation atau tanpa dalil nakli pun sebenarnya manusia itu bisa mengetahui bahwa alkohol itu nggak apa tidak mulia atau tidak bagus karena dia merusak akal. Kalau salah satu tujuannya syariah itu apa namanya, tujuan syariah itu ada 5 kan, salah satunya menjaga menjaga pikiran. Jadi dia pernah bersabda itu. Dan kita banyak mendengar kisah-kisah orang yang tidak pernah mendengar Nabi pun, atau tidak pernah mendapatkan kisah kenabian atau mendapatkan panggilan agama pun. Banyak yang di antara mereka bisa menentukan sendiri bahwa ternyata Allah memberi akal dan kemampuan kita untuk melihat bahwa sesuatu yang salah itu pasti salah. Salah satunya termasuk alkohol. Dan ini pernyataan Utsman sebelumnya. Utsman bin Affan terkenal secara fisiknya, tubuhnya nggak terlalu besar, sedang, uh, panjang, jenggotnya panjang dan tebal, itu hampir semua Quraisy waktu itu. Bertulang agak besar, dan dia berambut tebal. Dan Utsman bin Affan ini terkenal juga suka menghafal nama-nama keturunan. Jadi kalau misalnya ada satu keturunan, ada satu suku, kemudian hendak berdialog sama suku itu, orang akan nanya ke Utsman, ya Utsman itu suku itu seperti apa? Oh, mereka punya kakek-kakek mereka namanya si ini menikah dengan si ini. Jadi salah satu apa namanya ya, salah satu ilmu yang dikuasai oleh orang-orang Quraisy waktu itu adalah ilmu nasab, itu ilmu keturunan ya, karena makanya apa, jadi misal Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Khalid bin Quraisy, salah satu ini uh, menghafal. Nah, secara nasab Rasulullah SAW itu bertemu dengan Utsman itu di keturunan keempat dan kelima.
Jadi inilah keturunan. Jadi Utsman bin Affan bin Al-As bin Abu Umayyah dan Abdusam dan Hashim itu berasal dari satu ayah yaitu Abdul Manaf. Itu nasabnya. Kemudian uh, kemudian dari uh, itu dari sisi ayah. Dari sisi ibu, Utsman bin Affan itu anaknya dari Arwah. Arwah itu dari binti Hakim, dan binti Hakim itu adalah tantenya Rasulullah. Jadi adiknya, uh, adik atau kakak ya, adiknya Abdullah. Jadi dari sisi bapak dia 5 keturunan bertemu, dari sisi ibu dia kurang lebih buka apa namanya ya, ponakan ya, anak ponakan. Jadi ponakan, anak sepupu itu uh, apa Utsman bin Affan. Dan satu lagi yang menghubungkan Rasulullah SAW dengan Utsman adalah Utsman menikah dengan anaknya Abu Sofyan bernama Habibah atau Ramlah. Dan Habibah ini adalah sepupunya dari Utsman. Nah, jadi luar biasa ini ya, Pak. Jadi memang keluarga ini saling saling ini saling berkumpul, saling dekat gitu. Jadi salah satunya adalah Rasulullah SAW itu apa uh, menikah dengan Habibah. Habibah adalah sepupunya dari Utsman. Itu dari satu keturunan. Dari satu keturunan lagi yang tidak banyak orang tahu adalah yaitu tadi saya sebutkan bahwa Rasulullah menikahkan 2 anaknya, yaitu Utsman. Pertama Ruqayyah dulu, dan Ruqayyah ini dengan Utsman melakukan hijrah ke Abisina ya. Jadi sebelum hijrah ke Madinah itu hijrahnya ke Ethiopia, sekarang itu Abisina. Dan Ruqayyah dan Utsman salah satu orang yang ikut hijrah ke sana. Jadi Utsman dan Ruqayyah ini orang yang mendapatkan pahala hijrah 2 kali, yaitu hijrah ke Abisina dan kemudian hijrah ke Madinah. Dan dari Ruqayyah, uh, Utsman mendapatkan anak bernama Abdullah. Makanya disebut Abu Abdullah tadi. Dan Abdullah ini umurnya nggak panjang ya. Dia wafat di usia muda. Habis itu tidak ada lagi ketahuan bahwa siapa anak laki-laki dari Utsman. Jadi nggak banyak kisahnya. Jadi itu dia menikah dengan Kulthum. Uh, jadi 2 putri apa? uh, dan dari Kulthum nggak ada anak sama sekali. Ya. Nah, jadi anaknya ada 3. Jadi uh, uh, Utsman bin Affan juga punya istri yang lain, yaitu dari Ammar, maka punya anak namanya Ammar, dan dari Aban satu lagi, Aban bin Utsman. Jadi 3 anak laki-lakinya. Ammar bin Utsman, Abdullah bin Utsman. Abdullah ini cucu Nabi, cuma meninggal, makanya nggak apa? Kalau ya sama lah dengan Hasan dan Husain. Kalau Hasan dari Fatimah, Abdullah dari Ruqayyah. Cuma usianya kalau nggak salah umur berapa ya? Umur 7, umur 9. Masih muda itu Abdullah tuh, umur 6 atau 7. Dan meninggalnya menyedihkan juga ya, di dipatok hewan dia meninggal. Jadi sakit, kemudian demam, dan beberapa hari kemudian meninggal. Itu keturunan dari Utsman. Saya belum pernah mendengar ada orang di Indonesia yang mengaku-ngaku Habib atau menyebut dirinya Habib dari keturunan Utsman, atau bukan Habib ya kali ya, ada istilahnya lagi itu, keturunan para keluarga apa sahabat. Itu dari nasab. Kemudian kita berkisah sedikit dengan beberapa peristiwa kehidupan dari Utsman. Yang pertama, sebentar, gimana ini? Yang pertama adalah Utsman ini sendiri adalah seorang yang dekat dengan Abu Bakar. Jadi dia memang sahabatnya Abu Bakar. Dia orang yang keempat masuk Islam. Jadi pertama Abu Bakar, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Harithah. Jadi orang dewasa, orang apa? Kemudian yang keempat ini adalah Utsman. Jadi termasuk apa? Sabikun, orang-orang awal.
Kemudian ketika ditawarin oleh Abu Bakar untuk masuk Islam, dia langsung masuk Islam. Kemudian Rasulullah menikahkannya dengan Ruqayyah. Waktu itu uh, apa uh, Ruqayyah ini mungkin tidak banyak juga yang tahu. Ruqayyah ini tadinya mau dinikahkan dengan anaknya Abu Lahab. Jadi Rasulullah dan pamannya Abu Lahab itu sudah menjanjikan Utaibah bin Abu Lahab menjanjikan Ruqayyah menikah dengan Utaibah. Jadi Abu Lahab ini punya istri bernama Jamil. Jadi Abu Lahab karena mukanya merah. Kalau di tokoh-tokoh di kartun-kartun atau di film-film drama anak-anak tentang Islam gitu, selalu Abu Lahab ini digambarkan gendut besar gitu. Sebenarnya kurang tepat karena beberapa narasi menyebut bahwa Abu Lahab ini termasuk orang paling keren lah gitu, sama dengan Jamil termasuk orang yang paling keren karena mungkin lebih cantik dan seterusnya gitu. Dan anaknya yang bernama Utaibah itu tadinya mau dinikahkan dengan Ruqayyah. Jadi ketika Rasulullah memproklamasikan dirinya Nabi dan mengajak orang kepada Islam, Abu Lahab langsung dari mulai itu membencinya. Dan salah satu konsekuensinya adalah Abu Lahab memutuskan pertunangan antara anaknya Utaibah bin Abu Lahab kepada Ruqayyah. Dan itu sangat-sangat menyedihkan Rasulullah SAW waktu itu. Jadi menyedihkan dan menyakitkan perasaan waktu itu. Karena itu tadi kebencian Abu Lahab ini sangat-sangat tidak manusiawi ya. Abu Lahab ini ada beberapa sahabat atau beberapa tokoh di kalangan Nabi Muhammad SAW itu yang membenci Nabi, memusuhi Nabi, tapi di ujung-ujungnya mereka mendapat hidayah dan masuk Islam. Salah satunya Abu Sofyan misalnya, atau Amar bin As misalnya. Kan mereka ini musuh Nabi dulunya, atau yang paling dekat saja mungkin seperti uh, Saifullah, siapa Saifullah? Khalid bin Walid, dia pedangnya Allah. Tapi kenapa mereka bisa bisa akhirnya ujungnya bisa masuk Islam? Salah satunya adalah karena perlakuan mereka mungkin tidak sampai ke level yang nista gitu. Berbeda dengan Abu Lahab dan Abu Jahal misalnya. Mereka kebencian itu Abu Lahab ini ketika Rasulullah anaknya meninggal, itu mereka sampai ngadain pesta gitu. Nggak ada manusia yang luar biasa bejatnya. Orang perang aja pun kalau mendengar berita oh dia orang anaknya meninggal atau apa orang berhenti perang gitu tunggu dulu gitu masih ada ininya kan ini Abu Lahab yang tadinya paman Nabi begitu mendengar Nabi Muhammad anaknya meninggal itu malah pesta gitu. Jadi memang ini itu beyond help itulah Abu Lahab. Jadi perbuatan Abu Lahab untuk memutuskan pertunangan antara Utaibah bin Abu Lahab dengan Ruqayyah bin Muhammad SAW itu akhirnya Rasulullah menikahkan dengan Utsman dan waktu itu ya uh, termasuk inilah top inilah antara Utsman dan Ruqayyah termasuk yang ini. Kemudian yang saya sebut tadi mereka hijrah ke Ethiopia jadi karena penganiayaan terhadap orang Muslim semakin berat apalagi setelah Yasir dan Sumayyah. Sumayyah ini adalah martir yang pertama dalam Islam. Jadi salah seorang yang dibunuh langsung dengan kemaluan yang ditusuk oleh Abu Jahal itu Sumayyah. Sumayyah ini punya suami namanya Yasir, kemudian anaknya Ammar bin Yasir. Ada tiga itu dan Ammar bin Yasir ini yang suatu saat karena ditekan dan terusnya sampai-sampai dia menyebut kata-kata kufur, tapi kemudian dia menangis minta kepada Rasulullah, kemudian Allah turunkan ayat bahwa siapa orang yang melakukan kata-kata kufur kecuali terpaksa maka tidak ada ininya baginya. Jadi ini keluarga Yasir dan Sumayyah ini luar biasa. Nah, dengan semakin tekanan semakin berat inilah makanya akhirnya Utsman bin Affan dan Ruqayyah radhiyallahu anha itu hijrah uh, ke Abisina. Dan ini mungkin sedikit catat kaki ini. Kenapa? Karena saya ingat banget Rasulullah SAW ketika melepas orang-orang pergi untuk hijrah ke ke Abisina, padahal di Abisina waktu itu non Muslim ya, itu apanya pemimpinnya waktu itu uh, uh, kata Rasulullah, pergilah kalian ke Malik Adil, jadi pemimpin yang adil. Jadi walaupun bukan Muslim, walaupun waktu itu masih Kristen, saya menurut catatan saya Kristennya masih Unitarian ya, bukan Kristen yang kan Kristen sendiri ada yang Unitarian, ada yang Trinitas. Trinitas itu yang
yang mengaku Tuhan one God in three persons, so three gods in one God but three persons, itu satu God tapi tiga entitas. Atau ada beberapa Kristen yang masih Unitarian, dia masih menjaga ketauhidan. Jadi kemungkinan besar pemimpin Abisina waktu itu masih memperjaga ininya apa tauhidnya. Rasulullah menyebut dia Malik Adil. Nah, dan itulah akhirnya mereka hijrah. Kemudian pernah terdengar isu bahwa Mekah udah damai kembali, mereka kembali ke Mekah dan terus seterusnya. Uh, yang satu lagi yang unik mengenai Utsman bin Affan adalah hubungannya dengan Al-Quran. Ada beberapa hal. Yang pertama, pada pemerintahan Utsman bin Affan, Al-Quran itu distandarisasi dan dikirim ke seluruh penjuru dunia waktu itu. Jadi makanya kata-kata sekarang itu luar biasa ya. Quran Utsmaniyah atau Quran Utsmani, gitu kan. Jadi setiap kali kita menyebut Quran ada kata-kata Utsmaniyah di situ. Jadi what a blessing ya, what a blessing untuk Utsman bin Affan ketika Quran itu dikaitkan dengan nama dia gitu. Jadi dia yang menstandarisasinya waktu itu. Memang penulisan pertama itu di zaman Umar bin Khattab ya, bersama dengan Zaid bin Thabit. Kemudian setelah ada beberapa kasus ketika orang-orang non-Arab mulai saling berselisih karena pembacaan Quran yang berbeda, akhirnya mereka standarisasi dengan dialek Quraisy dan seterusnya. Itulah menjadi Quran Utsmani dan akhirnya disebarkan ke seluruh penjuru waktu itu kopi standarisasi. Dan kalau nggak salah saya, salah satu kopinya itu ada di, tolong kalau mungkin saya salah, ada di Topkapi, um, museum yang di Turki. Kalau nggak salah saya ada di sini satu. Saya lupa apakah yang di Universitas Birmingham itu juga yang termasuk dari ini. Saya tolong dicek. Saya ini kadang-kadang memorinya udah nggak ini. Jadi ada salah satu yang masih ini ya terbaca salah satu Quran. Uh, kalau nggak salah ada di Topkapi satu lagi di ini Birmingham. Jadi unik. Salah satu legasinya Utsman adalah Quran. Ya, dan dia meninggalnya waktu itu ketika dia dibunuh sedang puasa dan sedang membaca Al-Quran sampai ada tetesan darah di atas Qurannya. Jadi itu uh, awal-awalnya. Kemudian selama di Madinah uh, itu ada uh, perang Badar dua kali. Pada perang Badar tahun kedua Hijriah itu pertempuran pertama antara Quraisy dan kemenangan besar. Jadi sekitar 300 orang sahabat ikut serta. Uh, tapi kemudian uh, apa, beliau yang termasuk ikut ketika mencegah Khalifat Quraisy, tapi waktu perang Badar dia tidak ikut. Kenapa perang Badar tidak ikut? Karena waktu itu Ruqayyah radhiyallahu anha sedang sakit dan Rasulullah memerintahkan, nah ini bagus untuk para suami bahwa eh, menemani istri yang sakit itu bisa sama pahalanya dengan ikut perang Badar, ikut melakukan jihad fisabilillah. Dan Utsman dianggap ahlul Badar. Jadi harta papasan dan perangnya dia dapat, walaupun dia bukan ikut perang, dan dia juga mendapatkan pahala Badar. Karena itu tadi, dia ingin pergi dan Rasulullah melarangnya karena Ruqayyah radhiyallahu anha waktu itu sedang sakit. Kemudian beliau juga ikut umrah ke Mekah di tahun 6 Hijrah. Ini kisah uh, uh, apa di keluar kota Mekah itu Hudaybiyah. Jadi ada 1.400 sahabat yang waktu melaksanakan umrah, kemudian mereka dicegat sebelum masuk kota Mekah. Kemudian mereka melakukan negosiasi dan seterusnya. Jadi uh, disitulah terjadi bayat bayat Ridwan namanya, di mana waktu itu para sahabat sepakat untuk uh, maju karena udah ada apa namanya waktu itu para sahabat yang mengirim Utsman untuk masuk ke Mekah walaupun sendiri tapi nggak balik-balik sampai ada isu wah dia sudah terbunuh
Jadi itulah waktu itu para sahabat membaiat siap melakukan perang, tapi kemudian itu tidak terjadi. Itulah dan waktu itu orang bilang, ini kan kamu udah di sini nih, katanya. Kenapa nggak kamu umrah aja sekalian? Apa kata, walaupun dia udah jalan kaki jauh-jauh dari Madinah sampai ke Hudaybiyah, hampir masuk Mekah dan dicegat untuk tidak bisa melakukan umrah, dan dia masuk sendiri ke dalam kota Mekah waktu dia ada di Ka'bah di depan mata dia, kemudian ditawarin umrah. Tidak, aku tidak akan melakukan umrah kecuali bersama nabiku. Jadi itulah salah satu bentuk penghargaan atau hormatnya Utsman bin Affan kepada Rasulullah SAW. Dalam operasi ekspedisi Tabuk 9 Hijrah, waktu itu Rasulullah uh, mengantisipasi serangan dari Heraklius, itu Raja Heraklius waktu itu yang sudah mulai melirik ke daerah Arabia. Uh, Itu Rasulullah, Tabuk ini kurang lebih 600, jadi 600 kilometer ke atasnya Madinah ya, jadi ke arah Syria, ke arah Syam. Dan waktu itu Rasulullah meminta para sahabat untuk kontribusi, tolong dong donasi-donasi untuk perjalanan ekspedisi Tabuk ini. Dan ada para wanita berkasih perhiasan mereka, ada yang dan Utsman radhiyallahu anha itu uh, jadi saya hitung-hitung waktu itu uh, menyumbangkan kurang lebih berapa ekor kuda ya. Jadi saya hitung itu, kalau saya hitung satu ekor unta itu kurang lebih 1.100 US dollar. Ini nggak saya rupiahin pakai kemudian jadi totalnya 9,4 juta Hong Kong dollar kalau mau di kalau mau di Hong Kong dollar kan. Dengan asumsi satu dinar 4,25 gram, kemudian 1 gram itu 50 US dollar, totalnya ya 10.000, jadi 17 juta Hong Kong dollar. Jadi uh, begitu Rasulullah menerima sumbangan dari Utsman ini, kata Rasulullah, mulai hari ini tidak ada bisa orang yang mencelakai Utsman. Jadi itulah pertempuran di ekspedisi Tabuk, itu ada 30.000 orang Muslim yang yang ikut bertempur waktu itu. Ada 940 unta, 60 kuda, tambah 10.000 dinar. Jadi 940 unta. Kalau satu unta eh, tadi saya hitung jadi 9,4 juta tambah tambah 17 juta Hong Kong dollar. Lumayan banyak lah itu. Bisa apa milianer dia. Apa istilah milioner. Um, Kemudian pernah ada suatu kisah di musim panas, waktu itu orang ya susah untuk mendapatkan air. Kemudian ada beberapa orang pemilik Yahudi yang memiliki sumur, kemudian sama Umar bin Affan dibeli dengan harga kurang lebih 3.500 dirham waktu itu, kurang lebih 6 juta Hong Kong dolar kalau di Hong Kong dolar kan sekarang. Saya nggak tahu kalau diterjemahin ke mata uangnya Mas Andri apa ya. Dirham. Iya dirham ya. Iya Eh, betul, dirham apa riyal? dirham, Dirham ya. dirham. Ya dirham. Jadi kok nggak tahu. Jadi dulu pakainya dirham juga 3.500 dirham. Jadi total 6 juta Hong Kong dolar sebagai wakaf untuk ummah. Kemudian Rasulullah bisa, siapa yang menggali sumur atau rumah maka ia akan masuk surga, dan sampai sekarang katanya masih ada sumurnya. Kalau kita ke Madinah, salah satu kunjungan orang muda adalah The Well of Uthman. Jadi salah satu legacy of Uthman itu adalah hartanya sampai sekarang, orang yang sudah meninggal sudah 1.400 tahun yang lalu, tapi uh, royaltinya, kencelingannya masih jalan terus. Subhanallah. Udah, gimana saya mau menghitungnya, itu udah ini banget gitu. Ya sampai kalau umrah itu masih ada properti yang atas nama Utsman gitu. Dan, ini luar biasa. Subhanallah. Jadi tokoh yang luar biasa dalam bentuk kontribusinya terhadap finansial, terhadap perjuangan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya Rasulullah pernah bilang, siapa yang mau membeli tanah ini akan mendapatkan kebaikan surga. Jadi waktu itu masih di Madinah, itu masjid itu udah Masjid Nabawi itu udah mulai terasa kecil gitu. Jadi Rasulullah pernah bersabda, siapa yang ini, kemudian yaitu uh, terlalu kecil untuk menampung. Kemudian ada sepotong tanah yang dibeli, yaitu kurang lebih 20.000 dinar.
Kemudian berikutnya pada masa Khalifah Abu Bakar, yaitu ketika uh, mereka di tengah paceklik waktu itu membagikan makanan kepada kaum miskin. Jadi ada dan ini juga ditanggung oleh Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Umar misalnya, jadi uh, dia menjadi wazir, uh, penasehat untuk Umar. Jadi kalau dia Abu Bakar dia jadi kayak ininya apa pendukung dalam finansial dalam kekhalifahan Umar, dia berperan sebagai sahabat, sebagai penasihat, sorry. Kalender hijrah juga awalnya dulu Pak Adi pernah nanya apa kalender hijrah salah satunya mengenai sahabat. Tidak banyak aja, tapi salah satunya yaitu usulan dari Umar yang menyebut uh, bagaimana kalau awalnya kalender atau tahun satunya kita kita awali dengan hijrah, karena hijrah itu adalah sebagai titik pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Jadi dan pakai Muharram kita pakai sebagai bulan awal, bulan satu, yaitu karena Muharram salah satu bulan suci, ada 4 bulan suci kan, ada bulan Allah, ada 4, ada Muharram, ada Rajab, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Jadi jadi penentuan pemilihan kalender itu salah satunya adalah bagaimana kalau lahir Nabi atau meninggalnya Nabi gitu. Akhirnya Utsman lah, idenya Utsman itu mengajak kalau kita pakai hijrah saja, karena hijrah itulah di mana uh, pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Jadi itu beberapa snippet kehidupan Utsman bin Affan. Berikutnya kita masuk ke daerah atau pembahasan mengenai ketika dia menjadi khalifah. Nah, bagaimana Umar bin Khattab menjadi khalifah? Jadi ada beberapa metode nih. Jadi kalau uh, uh, dari mana Abu Bakar terpilih misalnya, atau dari mana Umar bin Khattab terpilih, gitu. Itu ada berbeda-beda caranya. Tapi dari Umar menuju Utsman itu Umar menunjuk jadi kayak presidium, menunjuk beberapa orang atau menunjuk 10 orang yang sudah dijanjikan surga, yaitu Talha, Zubair, Sa'ad bin Abu Waqqas, Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, satu lagi Said bin Zaid. Tapi Said bin Zaid ini nggak masuk. Said bin Zaid ini adalah suaminya Fatimah binti Khattab. Jadi adik iparnya Umar bin Khattab. Aja 10, dan waktu itu ada Talha, Zubair, Sa'ad, Utsman, Ali, dan Abdurrahman, 6 orang. Jadi 6 orang ini dibentuk presidium oleh Umar untuk nanti dari antara kalian pilihlah siapa yang mau. Jadi kayak Dewan Suro untuk siapa yang bisa menjadi khalifah untuk berikutnya gitu. Jadi disitulah kemudian Umar langsung bercepat uh, tidak boleh satupun dari Umar yang bisa menjadi ini. Jadi Umar nggak ingin uh, Suro ini memilih Abdullah bin Umar untuk menjadi khalifah. Jadi cukuplah satu Umar menjadi khalifah. Um, Kemudian selama saat itu ketika Umar sudah meninggal, pemilihan itu uh, orang yang memimpin sholat waktu itu Suhaib bin Rumi dan seterusnya. Dan akhirnya Utsman menjadi khalifah setelah perdebatan antara 6 orang ini, kemudian memilih mungkin waktu itu menciut kedua nama ya, antara Utsman bin Affan sama Ali bin Abi Thalib. Tapi akhirnya setelah dirundingkan para sahabat dengan yang lainnya, akhirnya terpilihlah Umar bin Khattab. Tentu saja ini versi kita ya, kalau Syiah punya versi sendiri lagi. Ya, seperti apa? Jadi saya punya catatan kaki, ada unik sebenarnya cara pemilihan khalifah yang dilakukan oleh uh, apa orang-orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab ini, yaitu Talha, Zubair, Sa'ad, Utsman, Ali, dan Abdurrahman. Lebih kayak pemilihan paus. Jadi paus itu ada berapa, 6 atau 8, berapa orang tuh, 7 orang atau 6 orang, di bawahnya paus apa? Kardinal. Kardinal. Jadi mereka berkumpul kardinal ini, mereka berunding nanti dari mereka nanti siapa yang dipilih dari 6 7 kardinal ini yang akan nanti menjadi paus. Jadi hampir gitu salah satu bentuk cara pemilihan pemimpin
pemimpin atau penguasa yang lewat. Jadi bukan bukan nggak perlu pemilu ngabisin nggak perlu melakukan pemilu yang habisin uang banyak, tapi cukup melakukan presidium dari 5 orang 6 orang yang memang uh, sangat unik karena waktu itu semua Islam, semua orang-orang masih dekat dengan para sahabat dan anak sahabat itu, jadi tabiin lah ya. Jadi mereka iman mereka berbeda gitu. Mereka tahu bahwa ya, yang dipilih itu yang imannya yang paling kuat gitu, yang imannya yang paling kuat dan punya kecekapan dalam kepemimpinan, tapi yang pasti ya salah satunya imannya yang lebih kuat ya. Abdurrahman adalah orang yang memilih Utsman. Jadi kemudian mereka musyawarah, kemudian Ali menyusul dan Utsman akhirnya dipilih secara konsensus. Jadi konsensus ya pemilihannya waktu itu. Jadi dari semua asyara mubasara itu mereka atau Dewan Syuro itu mereka semua sepakat untuk memilih Utsman bin Affan. Kemudian uh, kemudian di tangan Utsman itu mulailah menyebar uh, sampai uh, sampai ke Siprus, termasuk sampai ke Siprus ya. Itu angkatan laut pertama waktu itu yang dikirim, kalau nggak salah ada kasus Ummu Haram yang pernah saya ingat-ingat lupa ceritanya. Ummu Haram itu pernah ketika Rasulullah bertamu, kemungkinan besar ini ada hubungan darah dengan Rasulullah. Karena Rasulullah bertamu dan melakukan tidur di sana, jadi tidur siang gitu. Kemudian Ummu Haram mendengar Rasulullah bersabda bahwa saya lupa kisahnya, mungkin Pak Fajar ingat, tapi saya ingat Haram ingat, doakan aku salah satu orang yang ikut ekspedisi itu, dan Haram akhirnya ikut ekspedisi ketika uh, Utsman bin Affan mengirim pasukan kapal itu ke Siprus dan dia meninggal di Siprus. Jadi kalau orang yang ke Siprus, Siprus itu bahasa Indonesia Siprus juga ya? Iya Pak, ini ya. Oh ada Pak Fajar Kurniawan, Masya Allah. Saya baru lihat. Jadi eh, di di Siprus itu ada masjid ya sampai sekarang masih ada, dan ada kuburannya Haram itu. Eh, Kemudian berikutnya salah satu bentuk kebijaksanaan ekonomi adalah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan adalah waktu itu gaji untuk para gubernur, pasukan dan muazin itu diambil dari Baitul Mal. Jadi uh, jadi Baitul Mal ini kan dari dari zakat dan seterusnya dikumpulkan ke Baitul Mal. Kemudian oleh Khalifah Utsman waktu itu gubernur, pasukan, kemudian muazin itu diambil dari Baitul Mal. Sementara beliau sendiri nggak mengambil gaji karena sudah punya ini. Kemudian pendapatan negara lainnya seperti kayak jizyah, pajak tanah, dan 10% dari barang dagangan. Jadi itu pendapatan negara. Jadi pendapatan negara itu dapat dari jizyah, kemudian pajak tanah, dan uh, apa 10% dari dagangan. Nah, ini mungkin bisa topik yang terpisah sendiri ya, apakah pajak itu diperbolehkan dalam Islam atau ada bentuk perdebatan, tapi mungkin bukan sesuatu yang akan kita bahas banget, insya Allah. Kemudian perluasan Masjid Nabawi lagi, kemudian pembentukan Angkatan Laut yang barusan saya kisahkan, dan Quran Utsmaniyah. Jadi pencetakannya, jadi tahap pertama itu Rasulullah. Jadi ini mungkin sekedar pengingat saja apa yang terjadi dengan Quran itu. Tahap pertama itu Rasulullah memerintahkan orang-orang yang menuliskan ketika Rasulullah masih hidup, ada beberapa tokoh yang pasti bernama Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini yang saya sebut tadi masih anak kecil tapi sangat cerdas. Dia sebut Katiban Nabi. Katiban Nabi itu sekretarisnya Nabi. Jadi Rasulullah biasa setelah mendengar ayat turun tuh Rasulullah bacakan ke Zaid, Zaid itu menulis. Jadi sudah ada kebiasaan menulis Quran waktu itu. Uh, Kemudian itu tahap pertama. Tahap kedua ketika banyak hufaz atau para hafiz yang wafat, kemudian dilakukanlah penyusunan pertama oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar di zamannya Khalifah Abu Bakar waktu itu. Dan waktu itu Abu Bakar menunjuk Zaid bin Thabit untuk memimpin. Dan setelah dikompil Quran itu menjadi satu, kemudian disimpan oleh Hafsah. Hafsah itu anaknya Umar bin Khattab. Hafsah binti Umar bin Khattab. Kemudian tahap ketiga ketika para muslim-muslim yang non-Arab saling berdebat, saling berantem karena bacaan-bacaan mereka yang ini akhirnya distandarisasi lah di zaman Utsmaniyah.
dan dicetak ulang yang Quran-Quran yang uh, tulisan-tulisan seperti ini. Saya ingatkan aja Bapak, Quran waktu itu berbeda dengan Quran sekarang ya. Itu waktu itu belum ada kertas-kertas, sekarang ini kan murah bisa orang. Waktu itu orang lebih kayak uh, bukan dari kertas yang kayak sekarang, tapi mungkin lebih dari papirus atau seperti itulah. Jadi dan Quran itu membesar sekali. Jadi bukan bukan kayak sekarang, dan orang juga para sahabat Nabi itu juga banyak yang udah menulis, kayak misalnya Abdullah bin Mas'ud, dia punya nulis sendiri, dan nulis sendiri, dia punya Quran sendiri. Dan ketika Quran-Quran yang setelah distandarisasi, Quran-Quran yang milik-milik pribadi itu dikumpulin dan dibakar semua, termasuk Quran milik pribadinya Abdullah bin Mas'ud. Dan itu waktu itu sempat terjadi antara Utsman dan Abdullah bin Mas'ud, tapi akhirnya kepatuhan seorang Abdullah bin Mas'ud terhadap penguasa penguasa Islam waktu itu, akhirnya dia korbankan Quran dia untuk itu dia catatan pribadi dan seterusnya. Nah itu dia, dibakar. Dan jadi kadang-kadang beberapa orang non Muslim atau orang-orang yang anti Islam atau dan seterusnya itu menggunakan kalimat tuh, Quran kalian dibakar. Karena ada itu sebenarnya bukan bukan di pembakar, karena kalau waktu itu ada shredder, paper shredder, orang pakai paper shredder. Cuma karena waktu itu metode untuk penghilangannya adalah dengan dibakar. Jadi kemudian mati syahidnya seperti apa? Mati syahidnya kemungkinan besar ada hubungan dengan Abdullah bin Sabah. Jadi siapa Abdullah bin Sabah? Kemudian uh, meniupkan isu bahwa Ali itu lebih pantas menjadi khalifah, kemudian mereka yang tidak menjalankan perintah Rasul itu berbuat salah, dan akhirnya yang pertama, kedua, Utsman ketika memilih gubernur, banyak beberapa gubernur itu adalah kerabatnya, jadi kayaknya seakan-akan ada tuduhan nepotis terhadap Utsman bin Affan, dan uh, dan tuduhan-tuduhan yang lain adalah menuduh bahwa Utsman bin Affan itu mengambil uang dari Baitul Mal untuk pengeluaran pribadinya. Tentu saja kalau kita tahu Utsman bin Affan, apalagi Rasulullah, ini sebenarnya secara akidah sulit kita menerimanya ya. Ketika Rasulullah sudah mengeluarkan hadis bahwa Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, kemudian Utsman fil jannah. Itu artinya mereka uh, punya status yang berbeda gitu. Untuk seorang bernama Utsman melakukan pemilihan gubernur karena kerabatnya bukan tanpa ini lain atau mengambil uang dari Baitul Mal adalah sesuatu yang tuduhan yang tidak beralasan. Apalagi kita tahu bahwa Utsman bin Affan itu sering mendonasikan uangnya dan dia punya uang cukup banyak. Nah, orang-orang yang sakit hati, yang tadinya mungkin wakil daerah yang bisa menjadi gubernur, tapi ternyata gubernurnya dikirim oleh Utsman. Orang-orang inilah yang bersekongkol bersama-sama meniupkan isu-isu. Makanya hati-hati dengan kalau zaman sekarang Twitter atau X dan seterusnya, isu-isu seperti itu tuh, ya itu tadi, akhirnya satu orang kebakar, dua orang kebakar, tiga orang kepancing. Mereka sepakat, oh demi menegakkan kebenaran, mari kita melakukan demo. Dari demo dua orang, tiga orang, empat orang, 10 orang, 100 orang, 1000 orang, dan mereka akhirnya berjalan ke Madinah. Ya, jadi hanya butuh dua orang, tiga orang butut, atau dalam kasus ini Abdullah bin Sabah, cuma satu orang yang ini dengan ketelatenan dia meniup-niupkan isu, meniup-niupkan ini dari dua kasus itu, pertama gubernur nepotis, yang kedua mengambil uang dari Baitul Mal, itu ditunjukkan terus dan akhirnya menjadi sekelompokan orang, dan orang ini semakin lama makin banyak, dan akhirnya demo di luar kota Madinah, dan mereka pasang tenda dan seterusnya, kemudian akhirnya sampai di depan rumahnya, dekat rumahnya di Madinah. Uh, Waktu itu uh, ada konflik di hati Utsman. Yang pertama, ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah pernah bersabda, ya Utsman, nanti engkau akan memakai jubah. Walau seperti apapun orang memintamu melepaskan jubah itu, jangan dibuka. Kurang lebih bunyinya seperti itu. Dan Utsman bin Affan menafsirkan jubah itu adalah kekhalifahan. Jadi walaupun dia di demo sampai mati pun dia nggak akan mau turun dari khalifah. Itu yang pertama. Yang kedua,
Utsman bin Affan tidak ingin para sahabat menjaga dia, menjadi tentara dia, atau menjadi uh, bodyguardnya dia. Karena dia nggak ingin antara sahabat dengan orang-orang pendemo ini terjadi pertikaian atau terjadi pertumpahan darah karena dia. Jadi akhirnya dia nggak mau dijaga. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib, kemudian dengan anaknya Hasan dan uh, Hasan sudah ada waktu itu menawarkan untuk menjaga, itu ditolak semua oleh Utsman. Dan akhirnya Utsman terkepung, uh, sampai-sampai pernah Habibah, uh, salah satu uh, salah satu istri Nabi. Jadi istri Nabi ini punya status yang tinggi ya. Jadi pernah datang untuk naik keledainya dia datang itu sampai diserang dan hampir dibunuh. Jadi itulah bahayanya demo itu. Makanya ada beberapa uh, bersama teman-teman kita dari gerakan Salafi Movement itu menolak mentah-mentah adanya mengumpulkan masyarakat, karena levelnya sahabat atau levelnya anaknya sahabat tabiin itu kalau dikompor-kompor terus itu sampai ke level di mana Habibah radhiyallahu anha itu mereka udah nggak bisa nunjukkan respeknya lagi gitu. Mungkin Bapak masih ingat ketika uh, perang Jamal misalnya, ketika para sahabat yang dipimpin oleh Ali di satu sisi, kemudian Aisyah radhiyallahu anha ketika hampir terjadi perang udah saling panah-panahan, itu uh, Aisyah radhiyallahu anha itu mengambil ontanya, kemudian jalan di tengahnya. Orang langsung berhenti semua berpanah-panahan dan saling karena respeknya mereka terhadap uh, um, Ummul Mukminin. Ke respect mereka terhadap Ummul Mukminin itu tidak bisa mereka berikan kepada Habibah. Walaupun Habibah datang bawa keledainya untuk kasih makanan ke Utsman. Jadi luar biasanya bahayanya orang ngumpul-ngumpul di komporin itu berbahaya. Walaupun anak sahabat. Jadi uh, suatu pelajaran yang bisa ini. Uh, dan akhirnya salah satu yang sakit yang saya ketika baca itu sangat menyedihkan itu bahkan salah seorang yang masuk ke rumah Utsman dan hampir membunuh Utsman itu adalah Muhammad bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar dari istrinya Asma. Jadi istri Asma ini dulu bekas istrinya uh, uh, Ja'far bin Abu Thalib. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib meninggal di perang Mu'tah. Kemudian uh, dia menikah dengan Abu Bakar dan melahirkan anak. Setelah melahirkan anak, anaknya baru 1 2 tahun. Kemudian Abu Bakar meninggal dunia. Kemudian istrinya ini Asma ini dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib dan Muhammad bin Abu Bakar ini dibesarkan jadi anaknya Abu Bakar dan dibesarkan di rumahnya Ali. Dia sampai ikut meloncat masuk ke rumah Utsman untuk membunuh Utsman. Sampai-sampai Utsman bilang, seandainya bapakmu melihat apa yang mau kamu lakukan, gitu ya. Sampai terkejut. Gitu. Itulah berbahayanya mengompor-ngompor orang sampai-sampai level sahabat pun anak sahabat tuh bisa rela hampir saja membunuh seorang Utsman bin Affan. Uh, Istrinya waktu itu bernama Nailah, itu mencoba melerai bahwa orang udah pada datang. Waktu itu Ali udah pergi dari rumah, kemudian orang udah pada pergi, kemudian uh, mulai dilempar batu dan ini seterusnya akhirnya eskalasi dan meloncat ke rumah Utsman bin Affan dan ada istrinya sampai istrinya itu potong jarinya dipukul, dia kena pedang dan akhirnya itulah salah satu fitnah terbesar, uh, awal fitnahnya itu ketika seorang Utsman bin Affan, orang yang disebut Nabi, seandainya aku punya anak perempuanku yang ketiga aku nikahkan. Orang yang sampai-sampai kata Rasulullah SAW, sampai-sampai Jibril pun segan sama Utsman itu. Ya kemuliaan Utsman, banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan kemuliaan Utsman bin Affan. Tapi uh, di tengah mata orang-orang yang sudah kalap dan terbakar emosi bahwa Utsman mencuri uang dari Baitul Mal, itu yang membuat mereka siap untuk menjadi pahlawan dan siap untuk membunuh Utsman. Itu berbahayanya demo itu. Jadi makanya
unjuk kekuatan dan demo itu sebenarnya di luar ajaran Islam karena berbahayanya sekali, gitu. Kenapa di zaman para sahabat itu uh, Allah berikan contoh ke kita karena memang itu berbahaya. Tidak ada dalam Islam itu unjuk kekuatan, itu tidak ada. Ya. Jadi kalau berbeda sekali dengan kisah Hudaybiyah itu kan. Hudaybiyah itu kan justru kalau kita lihat kan kisahnya sangat menghinakan Nabi gitu. Tapi justru lah inna nahnu fatahna apa surat Fatah itu uh, sesungguhnya aku memberikan kemenangan buatmu. Ya. Dan Hudaybiyah itu salah satu bentuk kemenangan yang luar biasa tanpa darah, tanpa ada pertikaian. Jadi tanpa ada show of force. Demo is the show of force. This is not Islami gitu. Jadi banyak sekali yang kita ambil dari situ. Seterusnya itu tadi masa mau berdiri, kemudian Utsman dikepung dan akhirnya Utsman wafat. Nah, peninggalan Utsman atau legacy ada beberapa. Yang pertama, pengkompilasian Al-Quran dalam satu mushaf. Jadi when you hear Quran Utsmani, that's Utsman. Ya, subhanallah. Kita link nama Quran dengan Utsman. Itu salah satu the blessing yang dia itu menunjukkan bahwa dia jauh dari isu-isu mencuri uang dari Baitul Mal atau nepotis, jauh dari isu-isu. Allah memberikan dia kemuliaan dalam satu bentuk Quran Utsmani. Orang yang terkenal dengan hartanya dan hartanya dipakai untuk perjuangan perjuangan dakwah Islam. Tadi di Perang Tabuk, ekspedisi di Perang Tabuk, dan membeli Utsman dan membeli sumur, dan sampai sekarang banyak properti-properti yang sampai sekarang kita menjadi witness properti-propertinya Utsman itu masih ada sampai sekarang ketika orangnya sudah mati, sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, tapi kencelingannya masih jalan. That is Utsman radhiyallahu anhu, orang yang selebriti jannah yang kita bincangkan malam ini. Jazakumullah khair. Kembali ke Pak Adi. Baik, Masya Allah sekali ya. Jadi berbagai aspek dan peran eh Utsman bin Affan ya radhiyallahu anhu. Nah, cuma tadi saya sempat nanya ini segitu kayaknya usahanya apa ya gitu. Jualan apa Bisnis. nih? Nggak boleh Bisnis. jadi pegawai. Nggak, pasti bukan pegawai. Usahanya Harus bisa bisnis. sampai sampai eh, menyumbangnya dan nggak habis-habis kan, nyumbang ini, nyumbang lagi, Ya. tapi nggak habis-habis. Bisnisnya. Sebenarnya banyak Pak di beberapa sahabat yang diberi Allah kemampuan bisnis yang hebat. Salah satu Abdurrahman bin Auf. Hmm. Salah satu lagi um, uh, siapa uh, apa pembantunya Rasulullah itu? Kok lupa namanya saya. Ya Allah. Anas. Mas bin Kalau Malik. Anas Imam Malik bin Anas bin Malik ya, Anas bin Malik satu lagi itu juga bisnisnya ininya makmur terus. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah juga termasuk. Jadi banyak para sahabat itu yang makmur. Baik, terima kasih Ustaz Brother Arif yang sudah menyampaikan paparannya, menambah khasanah eh, ini ya, sirah sahabat. Eh, saya rasa untuk yang teman-teman yang menyimak di live streaming Facebook Debat Dua Kawan, terima kasih atas perhatiannya. Kami cukupkan di sini untuk teman-teman. Kami akan lanjutkan diskusinya melalui media Zoom. Dan untuk yang sudah perhatikan menyimak dari tadi secara live maupun nanti rekamannya, eh, maka silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kami tutup untuk yang live streaming Debat Dua Kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.